Kalau kita lihat di sini, posisi baris belakang putih sangat lemah. Dan lagi, benteng dan menteri tidak saling menghubungi atau saling melindungi atau saling berhubungan. Maka di sini kita harus mengkalkulasi bagaimana cara mengambil keuntungan ini dengan salah satu potensi adanya skakmat di baris belakang. Tentunya kalau di skak langsung akan mudah ditutup dengan menteri, dan hitam tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Maka yang harus dilakukan hitam adalah mengorbankan menterinya, yang mana mengancam benteng dan menteri putih. Bagaimana kalau dimakan dengan menteri? Maka benteng akan ke D1 dan skakmat. Kalau ditutup benteng pun tentunya hitam akan unggul. Bagaimana bila benteng ke C8 dan saling mengancam? Maka hitam bisa skak duluan, terpaksa menutup satu-satunya jalan, skak, makan, dan benteng makan, benteng di C8, dan akhirnya hitam unggul. Inilah salah satu cara memanfaatkan potensi atau keuntungan dari taktik skakmat di baris belakang. Mari kita berlanjut ke taktik berikutnya. Nah, di sini kalau kita lihat sepintas posisi buah aman-aman saja dan kekuatannya pun berimbang. Cuma ada gajah putih yang sudah menyusup di kubu hitam. Nah, di sini kalau kita cermati sebenarnya ada dua peta lemah yang bisa digarap oleh putih, yaitu peta F6 dan G7. Nah, bagaimanakah cara memanfaatkannya? Sementara peta lemah di F6 masih dijaga oleh gajah. Yang harus dilakukan adalah menghilangkan gajah yang menjaga peta F6, dan tentunya akan dimakan menteri. Kita lanjutkan serangannya terhadap menteri, mengaktifkan benteng dan sekaligus menyerang menteri. Tentunya hitam akan berusaha keras untuk mempertahankan peta F6. Maka menterinya ke E7. Dan putih tetap berusaha keras bagaimana hitam lepas kendali terhadap peta F6. Maka menjalankan bentengnya ke D7. Dan di sini kalau kita lihat semua petanya sudah dikontrol oleh buah-buah putih. Maka satu-satunya langkah mungkin menteri mukul benteng, dan akhirnya putih berhasil menduduki peta F6 yang sangat lemah dan mengancam skakmat di peta G7 dengan menterinya. Berikutnya adalah partai dari Capablanca melawan Rossolimo, yang mana permainan ini terjadi pada turnamen di Paris pada tahun 1938 dengan kemenangan Capablanca. Untuk itu, kira-kira seandainya Anda sebagai Capablanca, langkah apakah yang terbaik
kaki putih dalam posisi ini, di mana di sini ada potensi skakmat baris belakang. Untuk itu Anda bisa pause atau akan saya hitung sampai 5 kali. Semoga Anda menemukan langkah yang terbaik. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Apakah langkah Anda gajah ketiga, yang mana benteng putih langsung mengancam benteng hitam dan gajah putih langsung menjaga peta pelarian raja hitam di sini, yang mana benteng di C5 juga punya ancaman terhadap peta di C8. Nah, dalam partai aslinya benteng ke-8 dan benteng makan kuda di E5 dan hitam menyerang. Bagaimana kalau bentengnya menuju ke E8 dan menjaga kuda? Maka putih bisa makan kudanya. Bila dimakan, maka benteng menuju A8 skak, tutup skak, dan skakmat yang terjadi. Itulah salah satu bagaimana memanfaatkan potensi skakmat baris belakang oleh Grandmaster Capablanca. Demikianlah para pecinta catur sekalian tentang taktik memanfaatkan skakmat baris belakang. Semoga bermanfaat bagi para pecinta catur sekalian. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.